Halo Sobat Investor, balik lagi di channel Hari Pranata. Terima kasih telah menonton video ini dan menonton video-video yang sebelumnya tentang investasi di pasar modal. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang Sekolah Pasar Modal Level 1, di mana Sekolah Pasar Modal Level 1 merupakan basic atau dasar yang harus teman-teman ketahui untuk memulai investasi di pasar modal, khususnya saham. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kita akan lihat slide-nya satu persatu ya. Dalam slide ini ada 4 jenis, ada 4 bab. Yang pertama, investasi di pasar modal. Yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang ketiga, struktur pasar modal Indonesia. Dan keempat, acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Oke, mungkin video ini akan kita bagi dua. Mungkin kita yang tidak terlalu penting akan kita skip dan akan saya cepatin aja ya. Yang pertama, mengapa perlu investasi? Teman-teman bisa lihat bahwa di sini angka inflasi di Indonesia cukup tinggi. Di negara-negara lain juga inflasi juga terjadi. Artinya, harga barang-barang kebutuhan kita setiap tahun nilainya akan semakin naik. Karena nilainya semakin naik, maka uang yang kita simpan, powernya menurun. Teman-teman bisa bayangin, di tahun 1990 mungkin harga burger Rp5.000. Bayangin 20 tahun kemudian harganya udah berlipat-lipat, mungkin sekarang 36.000 atau 40.000, sudah naik 8 kali lipat. Coba teman-teman bayangin, jika 20 tahun lalu teman-teman punya uang senilai 100 juta contohnya, itu sudah sangat besar, dan sekarang nilainya menurun jauh, maka kerugian akan kita hadap. Kita akan menderita kerugian yang sangat besar. Betapa ruginya uang yang sama dengan power yang sangat menurun. Untuk itulah kita melakukan berinvestasi, khususnya di saham. Ini dia, investasi saham artinya kita membeli aset itu sama dengan saham. Kita harus tahu tujuan kita, jangka waktu, untung, risiko, dana, wahana investasi. Dari manakah kita dapatkan untung jika berinvestasi di pasar modal ya? Ada dua keuntungan. Yang pertama, capital gain. Artinya capital gain di sini teman-teman membeli saham di harga 1.000 contohnya dan menjualnya di harga 2.000, berarti ada selisih harga 1.000. Itulah capital gain yang teman-teman dapatkan. Sedangkan dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya, termasuk kita para investor jika kita berinvestasi di saham yang sering membagi dividen. Ini dia selisihnya, capital gain, dividennya. Sudah paham ya sampai di sini? Selanjutnya, ini dia bedanya investasi dan menabung. Kita mulai dari investasi. Tujuannya memperoleh untung, jelas, supaya uang kita semakin berkembang, nilainya semakin besar. Potensi risikonya ada, selalu ada, karena kita membeli bisnis. Bisnis selalu ada risikonya. Jenis transaksinya jual beli, tempat transaksinya pasar modal. Jadi pasar modal adalah tempat kita untuk menjual beli saham. Tidak bisa kita membeli sahamnya langsung, contoh membeli saham Unilever, saham Indofood langsung, tidak bisa. Misalnya teman-teman pergi ke pabriknya dan terus bilang saya mau beli saham Indofood, tidak bisa seperti itu ya. Sedangkan menabung tujuannya adalah menyimpan, save ya kan. Potensi risikonya relatif tidak ada risiko, relatif ya. Jenis transaksi simpan pinjam, tempat transaksi ya biasanya perbankan. Oke, next. Selanjutnya, ini dia hasil investasi dari tahun 2006 sampai 2016, bahwa saham lah yang
sangat memberikan return yang tinggi jika diinvestasikan dalam jangka panjang. Dan ketika video ini dibuat, teman-teman tahu harga saham pada rontok, seharusnya itu kesempatan yang bagus buat teman-teman untuk segera memulai investasi. Ya, emas juga naik turun ya, bukan? Jadi jangan bilang emas itu pasti naik, gak juga. Dalam jangka panjang iya naik, sama aja kan seperti saham sebenarnya, malah lebih tinggi. Obligasi negara lebih stabil. Obligasi adalah utang yang dikeluarkan oleh negara. Deposito ya jelas stabil. Ini oke, 100.000 jadi berapa gitu kan, berapa persen kenaikannya contoh. Tapi ini tidak bisa terlalu jadi patokan. Saham bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung saham yang teman-teman beli. Oke, selanjutnya ini dia pasar modal. Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Jadi perusahaan ingin berkembang lebih maju, mendaftarkan dirinya ke pasar modal. Kemudian ada investor publik kita maupun investor asing atau institusi asing yang bisa membeli saham di pasar modal. Dan ada OJK, Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, KPI, KCI yang membantu melakukan transaksi yang kita lakukan. Next, ini dia manfaatnya sumber pasar modal, pembiayaan bagi perusahaan. Tentu perusahaan kan butuh dana untuk berekspansi bisnis, dan jika meminjam uang dari bank tentu bunganya sangat tinggi. Walaupun ada perusahaan tetap meminjam dari bank, tetapi perusahaan ingin lebih besar lagi. Wahana investasi, tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan seperti kita. Penyebaran kepemilikan perusahaan, biar kita bisa juga membeli saham-saham perusahaan hebat kita sendiri Indonesia. Keterbukaan dan profesionalisme di lapangan kerja. Ya, kalau banyak perusahaan yang semakin besar kan banyak lapangan kerja yang diciptakan. Ini ya teman-teman, langkah investasi kita harus tahu dulu tujuannya apa. Mau pendidikan kah, dana pensiun, atau jangka pendek dapat uang, atau apa, risikonya apa. Teman-teman tipe orang yang tidak berani ambil risiko, risk averter, atau yang medium moderat, atau yang risk taker. Terus ini alternatif investasi ya saham, obligasi, reksadana, atau apa. Pahami tingkat risiko masing-masingnya, tentukan batas investasi. Maksudnya sesuai kemampuan teman-teman sendiri, dan jangan ikut-ikutan. Boleh lihat di video saya sebelumnya, saya ada share tentang itu, bahwa kita harus berinvestasi di batas nyaman kita sendiri. Tentukan strategi investasinya. Strateginya nanti kita lanjutin ya di selanjutnya. Jasa profesional mungkin kalau teman-teman bingung misalnya tentang investasi, pertahankan tujuan investasinya. Oke, disiplin mungkin ya maksudnya. Ini prinsip-prinsip dasarnya: pergunakan dana lebih atau uang dingin ya, jangan uang dapur dipakai semua sehingga berisiko bagi kita sendiri. Pahami dulu produk knowledge-nya. Jadi jangan berinvestasi pada satu instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Maksudnya diversifikasi ya, jangan beli saham bank semua misalnya. Nanti ketika perbankan jatuh, portofolio minus semua. Terus kenali sekuritas mana untuk berinvestasi. Investasi secara berkala. Yuk nabung saham. Oke, nanti kita buat videonya. Apa sih yuk nabung saham? Ini yang paling penting, hati-hati dengan penipuan investasi. Bujuk rayu ada juga di video saya, tips menghindari investasi bodong. Hati-hati, saya tidak mau terlalu bahas lagi ya. Nanti boleh tanyain saya di kolom komen, misalnya teman-teman ditawari investasi apa,
gainnya berapa, apa detailnya boleh tanyain saya, mana tahu saya tahu dan bisa memberikan saran pada teman-teman. Boleh di komen ya di bawah. Oke, yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Apa itu saham? Ini dia, kita bukti kepemilikan suatu perusahaan. Berarti kita pemilik perusahaan tersebut jika kita membeli saham. Ini dia konsepnya. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, perlu modal 8 juta, namun dananya hanya 1 juta. Nah, itu Pak Bejo mengajak 7 temannya menanamkan 1 juta, sehingga setiap orang memiliki saham 1 juta. Berkembang deh, sehingga nilainya menjadi 16 juta karena 2 gerobaknya. Sahamnya pun 2 kali lipat. Yang tadinya masing-masing 1 juta jadi 2 juta. Nah itu maksudnya seperti itu. Ini dia go public, maksudnya perusahaan, misalnya perusahaan tertutup ingin go public. Public maksudnya menjadi perusahaan terbuka yang bisa sahamnya dimiliki masyarakat atau investor ya. Ini dia, investasi saham itu sekarang mudah, terjangkau. Dengan uang 100 ribu, 500 ribu sekarang udah bisa, mudah, bisa dilakukan di mana saja asal ada handphone, internet. Mau dipantau nggak dipantau itu bisa, nggak harus juga dipantau, karena banyak pertanyaan kepada saya, apakah saham itu harus dipantau terus? Nggak selalu, tapi tetap harus dilihat, walaupun nggak harus setiap hari ya. Menguntungkan asalkan tahu caranya ya. Oke, ini dia yang tadi saya bilang. Oke, beli ini dia tahun 93, harga motor Tiger 8 juta, sanggup membeli 500 lembar. Harga saham Astra 16.000 ya. 2017 harga saham Astra ini 800.000 ya, tapi udah stock split. Nanti kita kasih tahu pasti stock split, makanya teman-teman pasti lihat harga saham Astra sekarang mungkin 3 ribuan. Kok 3 ribuan kan ini 800.000 ya kan. Harga pasarnya 8.000 waktu tahun 2017, tapi sekarang udah 3.000. Bayangin, udah hilang setengah ya nilainya karena turun gara-gara corona. Lihat tahun 93 ke 2017 berapa tahun? 14 tahun motor ini bisa berubah jadi mobil CR-V. Wow, keren ya. Bayangin tuh betapa hebatnya Astra. Ada juga Unilever tahun 1982 ya, mulai melantai bursa Indonesia, 3.000 sahamnya. Sudah naik 34 kali, naik 2.200 kali, atau tumbuh 25% per tahun. Bayangin, 25% per tahun uang teman-teman naik. Artinya kalau ada uang 10 juta, 2,5 juta dapat setiap tahun dan semakin bertumbuh. Bayangin ya, harga pasar 38.000 tahun 2016 ya. Sekarang udah stock split juga sahamnya. Nanti kita kasih tahu ada kenaikan berapa banyak ini ya, 10 kali lipat. If you are not willing to own a stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes. Jika kamu tak mampu memiliki saham itu selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memilikinya selama 10 menit. Itu kata Pak Warren Buffett ya. Maksudnya kalau kita punya saham itu, kita harus benar-benar memilikinya ya, gitu. Ini dia obligasi itu surat utang jangka menengah panjang, biasanya dikeluarkan oleh perusahaan, negara juga ada utang ya. Reksadana, ini reksadana menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan kembali dalam berbagai instrumen investasi oleh manajer investasi. Ini sekilas saja ya. ETF juga salah satu produk yang dikeluarkan bursa. Jadi kita hanya melihat ETF mana yang dikeluarkan, jenisnya apa. ETF EQ45 berarti saham-saham
liquid 45, IDX 30. Nah, oke, ini dia ini. Index misalnya kita beli yang agriculture, mining, dan real estate. Oke, ini dia perhitungan saham IHSG ya. IHSG ini kan kumpulan saham-saham Indonesia. Ini dia pergerakan IHSG. Lihat nih, 2008 krisis, terus sampai sekarang 2019 naik tinggi, 2020 turun lagi sampai ke berapa sekarang ya, 3.000 atau 4.000 kan, 4.000 turun lagi ke sini. Kesempatan ya bagi kita. Dan nih waktu itu tahun 2016 bursa kita yang paling memberikan return tertinggi di dunia untuk saham ya, luar biasa. Wow, ini dia. Ini jika mau membeli saham-saham IPO bisa menghubungi sekuritas ya. Ini dia yang sudah kita lakukan. Investor, order jual beli. Ini dia mekanismenya ya. Bursa efek ke KPI, ke KCI. Nanti teman-teman akan tahu jika memulai investasi, teman-teman akan tahu sendiri mekanismenya. Seperti ini, saya hanya memberikan yang dasar aja dulu, biar nggak terlalu pening ya. Ini kan untuk yang pemula. Ini dulu T+3, sekarang udah ganti ya T+2. Maksudnya gini, jadi transaksi yang kita lakukan itu akan dicatat. Misalnya kita beli hari ini, T+2 real uang kita dikurangi dari RDN kita, itu rekening dana investor itu owner, dan rekening dana nasabah itu di hari kedua kerja setelah kita transaksinya. Misalnya hari Senin, berarti hari Rabu uang kita akan dikurangi seperti itu. Dan kebalikannya kalau kita menjual ya. Ini ya transaksi, dan juga biaya ya dikenakan dari apa. Ini slide yang lama, komisi broker sekarang udah kecil ya, paling 0,11 seperti itu. Ini dia jam perdagangan, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4, tapi karena corona sampai jam 3 saja. Nah ini saya penting-penting aja, jadi dimana kalau kita beli saham itu satu lot itu sama dengan 100 lembar saham, minimal pembelian satu lot, ingat ya pembeliannya. Ini fraksi-fraksi harga, jadi saham-saham itu fraksi-fraksinya, maksudnya saham di bawah 200 kenaikan dan penurunannya itu Rp1. Jadi misalnya ada saham di harga 150, nanti naik berapa persen itu ke 151, 152, 153 itu. Kalau yang 200 sampai 500 dia tambah 2 gitu, 202, 204, 206, 500 sampai 2000 dia tambah 5 gitu, 2000 sampai 5000 dia tambah 10 gitu. Paham ya mungkin ya. Ini supaya fair, maksudnya jangan sampai nanti 5000 naiknya 1 juga sama dengan yang 200, biar ada fair harganya, keseimbangan persenannya itu. Ini auto rejection ini penting ya. Jadi dulu kita dalam sehari mungkin bisa kehilangan 50% uang pasar modal dalam sehari ya. Jadi terus saya itu membuat ini auto rejection ini biar saya 20% udah turun harga sahamnya, dia langsung auto rejection, jadi nggak bisa diperjualbelikan lagi untuk hari itu. Ini tujuannya untuk melindungi dana investor, termasuk juga saham-saham yang naik 20% misalnya di harga 5.000 ke atas, atau naik 20% di rentang harga 200 sampai 5.000, kena auto rejection.
supaya tidak fluktuatif, nggak naik dulu naik tinggi gitu, tiba-tiba turun drastis. Oke. Sini dulu deh. Selanjutnya nanti ya. Saya sampai di sini dulu ya. Videonya nanti kita lanjutkan di video yang kedua. Oke, thank you. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Bye.